sobat, selamat datang di podcast Ada Kadabra, ada canda, tawa, belajar bersama. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Doi ASN yang mau berbagi ilmu bareng kita. Pas banget 10 November kemarin kita baru aja memperingati Hari Pahlawan yang ke-77. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita kenalan dulu yuk, biar kenal ya. Oke Mbak, selamat datang ya di podcast Ada Kadabra ini. Gimana kabarnya? Makasih banget nih Mbak udah diundang ke sini gitu kan, acara gedenya Ada Kadabra ya. Alhamdulillah saya bersyukur banget sampai hari ini diberi kesehatan. Terus Mbak gimana nih kabarnya? Kalau kabar saya alhamdulillah sehat juga ya Mbak. Sebelum kita masuk ke pembahasan mungkin ada yang penasaran nih sama Mbak. Jadi gimana nih kalau kita kenalan dulu? Boleh. Kenalin, nama saya tuh Maulin Komalasari. Saya ini peserta CPNS dari Mahkamah Agung. Wih, keren nih Mbak. Jadi saya panggilnya Mbak Alin aja ya. Sekarang Boleh. Mbak Alin itu kalau boleh tahu penempatannya di mana ya Mbak? Alhamdulillah penempatan saya sekarang di Pengadilan Agama Curup di Bengkulu nih Mbak. Jauh loh dari tempat tinggal saya. Saya di Palembang nih. Tapi masih terjangkau lah ya, bisa ke Palembang gitu. Bisa dong, saya kan juga orang Palembang. Ya. Pokoknya kita galau. Kita nih baru aja nih memperingati Hari Pahlawan. Gimana sih menurut Mbak mengenai jasa pahlawan-pahlawan kita nih di Indonesia? Jadi menurut saya itu jasa pahlawan itu tuh besar banget ya untuk kita ya. Dan sulit banget untuk kita bayar kembali ke para pahlawan kita. Terus juga dimana kalau nggak ada pahlawan itu kita nggak akan ngerasain merdeka sampai hari ini. Kita nggak bisa ngelakuin sesuatu secara bebas ataupun membicarakan topik apapun secara bebas. Kita nggak bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya atau memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mensejahterakan diri kita sendiri. Terus kita juga penting untuk memperingati Hari Pahlawan di tanggal 10 November untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa yang telah diberikan oleh pahlawan untuk kita, bangsa dan negara. Tuh sobat, bener banget kata Mbak Alin ya. Jadi perjuangan para pahlawan tuh gede banget untuk bangsa dan negara kita. Tapi nih Mbak, kalau kita nggak bisa untuk bales jasa pahlawan secara langsung, apa sih hal lain yang bisa kita lakuin untuk menggantikan jasa tersebut? Jadi biar kita tetap bisa menghargai dari jasa-jasa pahlawan, kita bisa menerapin nilai-nilai bela negara sebagai tanda kita cinta akan bangsa dan negara kita sendiri, Mbak. Oke, mungkin ada teman-teman dari podcast kita nih yang belum tahu tuh Mbak, jadi nilai-nilai dari bela negara. Bisa nggak Mbak Alin jelasin ke kita semua tentang nilai-nilai bela negara itu? Jadi nilai bela negara itu ada 5, dimana tanda-tandanya itu adanya kita cinta kepada tanah air, kita rela berkorban. Jadi ini komponennya ada 5 ya komponennya. Yang pertama cinta tanah air itu contohnya itu kita bangga menggunakan produk yang ada dalam negeri yang sudah ada secara adat dan istiadat. Sekarang kita pakai batik sama jumputan. Itu tandanya kita udah cinta ke tanah air, salah satu contohnya. Terus yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Jadi di sini tandanya itu kita itu sebagai warga negara Indonesia paham dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti mematuhi peraturan lalu lintas atau sekarang sedang COVID kita mematuhi prokes. Itu salah satu dari contoh sadar berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga, adanya setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi kita paham dan nerapin nilai-nilai yang tertanam di kelima sila di Pancasila tersebut. Salah satu contohnya itu ketahanan Maha Esa. Kita yakin akan agama yang kita miliki dan kita mengikuti apa yang diperbolehkan dan tidak mengikuti apa yang dilanggar. Terus yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi di mana kita itu rela ngeluarin
biaya, tenaga, jiwa, raga, pikiran, dan ide untuk kemajuan bangsa dan negara. Contoh kecil, kita memberikan donasi kepada orang membutuhkan, saudara-saudara di terdekat kita yang ada di Indonesia. Lalu yang kelima, kemampuan awal bela negara, di mana kita mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani untuk siap membela negara. Contoh dari jaga fisik, ya kita olahraga. Jaga mental, itu kita bisa selalu, walaupun capek kerja, kita bisa menghibur diri kita sendiri sehingga jiwa kita selalu sehat. Terus juga dari cara kita menjaga kearifan lokal, kita suka nonton wayang atau kita suka membaca dongeng rakyat, itu bisa jadi salah satu contohnya. Lengkap dan banyak banget ya Mbak yang bisa kita lakuin untuk terus ngebela negara kita sebagai tanda kalau kita ini menghormati dan juga menghargai jasa para pahlawan. Bener banget Mbak. Jadi penerapannya itu nggak secara sadar tuh kita udah nerapin itu sehari-hari dan nggak sulit juga kan nerapinnya. Jadi kita bisa menerapin nilai-nilai bela negara setiap harinya. Banget ya kita ya, emang nggak ada yang muji diri sendiri kalau nggak diri kita sendiri. Bener, kita keren. Thank you banyak nih Mbak udah bagi-bagi ilmu sama para sobat-sobat alay kita ya, jadi nambah deh pengetahuan kami. Sayang banget nih waktu kita nggak bisa lama-lama, padahal masih bisa banyak yang mau dibahas sama Mbak. Gak apa-apa kok Mbak, nanti Mbak undang aja saya lagi ya, telepon aja nanti saya datang. Tapi harus bisa ya. Oke. Aktifnya sama? Sama. Siap kalau gitu. Oke Mbak, terima kasih banyak ya atas waktu yang sudah diluangkan buat hadir dan udah bagi-bagi ilmu. Ada nggak nih pesan dan kesan buat para sobat di rumah, di kantor, ataupun di mana aja nih yang lagi dengar podcast kita? Oh, boleh. Hai sobat, yuk sama-sama kita bela negara dengan terapin nilai-nilai bela negara setiap harinya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang berjuang membela bangsa dan negara NKRI ini? Ayo, kita bisa. Oke, dengerin ya sobat, itu pesan dari Mbak Alif menjadi penutup podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Mbak. Sampai ketemu di kesempatan yang lain lagi di podcast Ada Kadabra. Bye. Sama. Terima kasih Mbak.